sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Gus Samsudin menangis, Kuncoro kembali beringas, Ki Suroto malah bertobat. Nah ini Mbak Ilo ya, saya mau ngasih tahu dulu, Kuncoro itu sebetulnya adalah orang yang paling dekat sama Gus Samsudin sebelum Gus Samsudin di penjara. Untuk menobatkan Kuncoro juga nggak mudah Mbak Ilo. Nah, jadi saya nggak tahu kenapa Kuncoro itu kembali menjadi beringas. Sepertinya seperti itu Mbak, sepertinya ya, saya nggak mau nuduh, tapi sepertinya ia kembali seperti menjadi beringas seperti itu. Nah sebaliknya Mbak, sebaliknya ini terjadi sama Ki Suroto Mbak. Ki Suroto malah kucuk-kucuk ya, datangi kiai untuk belajar sholat, belajar baca Quran, syahadat juga. Nah itu fenomena apa yang sebetulnya terjadi Mbak di tengah orang-orang Gus Samsudin ini Mbak? Ya, sebenarnya fenomenanya adalah perubahan di mana manusia yang biasanya jahat menjadi baik. Nah itulah yang kita bilang sifatnya manusia itu tadi baharu. Nah bisa menjadi jahat, yang baik bisa menjadi jahat, dan yang jahat bisa menjadi baik, seperti itu. Oke, jadi kalau fenomena ini biasa-biasa terjadi gitu. Oh, ini Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya. Dari ada yang di program. Iya. Mas Ahmed, ini tadi kan kita membahas tentang kok Ki Suroto yang sudah lama sama Gus Samsudin angel nobatinya, tiba-tiba tobat. Kuncoro yang udah bertobat dan ditobatkan betul-betul sama Gus Samsudin, ikut sama Gus Samsudin, malah sekarang jadi beringas, kembali beringas. Itu kayak mana Mas Ahmad nengoknya? Itu berarti ini seperti ada udang di balik batu nih. Udang di balik batu. Karena kita tidak tahu, Melo. Karena kan secara logika, kenapa yang payah ditobati tiba-tiba tobat, yang udah bagus tiba-tiba belok. Berarti kan takutnya ini ada terpengaruh yang salah satu ini sama Ki Suroto. Tapi kalau betul, misalnya gini Mas Ahmad, misalnya Ki Suroto ini ya, Ki Suroto ya, yang dari beringas kemudian tiba-tiba jadi tobat, ya selawat, bahkan mengucap 2 kalimat syahadat, belajar ngaji juga. Iya betul. Itu kan nggak mudah Mas Ahmad. Kalau beliau memang betul-betul, memang dia langsung menjumpai guru ngaji juga. Betul. Ya kalau dia memang acting Mas Ahmad, nggak sebegitunya loh. Ya kalau memang dia betul ya syukur, alhamdulillah. Kan sudah saya bilang kemarin itu, kalau dia memang benar-benar tulus dari sini, kita lihat memang betul dia ikut semua syahadat, kita syukur, alhamdulillah. Tapi Kuncoro ini yang kita sayangkan, kenapa bisa dia udah bagus ke yang bagus kok lari ke yang sesat. Berarti ini ada goyang sedikit imannya nih, ada yang mempengaruhi dia nih. Iya, kok kayak terbalik, seharusnya keimanan dari Kuncoro itu harus tetap kuat kan, gitu. Walaupun Abah nggak ada di samping dia. Iya, itulah. Malah dia yang diharapkan untuk mungkin menjadi penerus Abah. Ya mungkin dia karena nggak ada Abah nih, tergoyah imannya nih, ada pengaruh dari aliran sesat. Oke. Mbak Ilo gimana Mbak? Kuncoro itu udah ditobatin, udah banyak diberi barang-barang saktinya Gus Samsudin gitu loh. Kepercayaan udah salawat selalu bersama Abah gitu. Ketika ditinggal Abah lebih dari 2 minggu sekian lah ya, Abah di penjara, kok seperti malih meneh gitu loh Mbak. Ya. Apakah dirasuki sama jin atau memang sifatnya itu emang nggak bisa berubah? Begini ya, sebenarnya dianya yang tidak bisa mengendalikan. Sifat alwamahnya tadilah yang membuat dia ingin menguasai, atau sifat tamaknya tadi. Nah itulah semua ingin dikuasainya. Seperti itu. Makanya Mbak, kalau misalnya menguasai sih sebetulnya kan Kuncoro ini kan sudah ada di pondok Mas Ahmed. Iya betul. Apa yang mau dikuasai lagi? Yang semua yang dimiliki sama Gus Samsudin itu, dia bebas. Benda-benda yang sangat disayangin Abah itu diberikan juga sebagian bebas dia menggunakannya. Nah apalagi Mbak Ilo? Nah tapi kok Mbak Ilo gini Mbak Ilo kan seorang spiritual masuk tinggi ilmunya. Coba hasil Gus Samsudin belum diproses sidang.
pihak kepolisian belum mengirimkan berkas kepada kejaksaan. Hal ini telah disampaikan oleh AKBP Charles Kasubdit Cyber Dirkrimsus Polda Jatim. Dan saat ini, alasan Gus Samsudin membuat konten sampai bisa membuat gaduh, inilah jawaban yang diperoleh dari pihak kepolisian. Pertama, Gus Samsudin tujuan membuat konten tersebut untuk mendapatkan viewers yang banyak, dan itu bukanlah suatu pelanggaran hukum. Kedua, untuk meningkatkan subscribe-nya, untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, dan itu juga bukan pelanggaran hukum. Ketiga, untuk mendapatkan peminat yang banyak terkait pengobatan tradisionalnya, dan ini dikategorikan sama dengan promosi, jadi bukan sebuah pelanggaran hukum. Jadi dapat disimpulkan, tujuan Gus Samsudin dalam pembuatan konten tersebut tidak masuk ke ranah hukum. Dan mengenai pemain di video tersebut, AKBP Charles juga menjelaskan bahwa profesi mereka bukanlah seorang kiai yang seperti diperankan dalam video tersebut. Dan pemain yang memegang wanita bercadar itu, pihak kepolisian sudah meminta keterangan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang diperagakan seperti orang lain. Jadi ini hanya sebatas akting dan masih menutup aurat, jadi tidak ada unsur pelanggaran hukum. Namun yang perlu diperhatikan, pasal sangkaan untuk Gus Samsudin saat ini adalah Undang-Undang ITE. Dan mengenai pasal ujaran kebencian, sara, dan juga penyebaran berita bohong, dari pihak kepolisian telah meminta keterangan ahli agama, arah ke penistaan agama. Itulah poin-poin yang akan disidangkan untuk Gus Samsudin, dan jika Gus Samsudin bisa memenangkan sidang ini, maka dapat dipastikan Gus Samsudin akan bebas.